Apa itu? Tentang ini, tentang majikan itu kayaknya memberi sesuatu gitu, tapi karena berhubung kan saya kan sudah di Indonesia. Nah, itu karena kelipatan nominalnya mungkin lebih ya toh, itu saya tidak tahu berapa, tapi karena dulu tuh pernah terjadi terus saya dipersulit sama BNI gitu. Terus? Izin minta sharing ya, terus ya padahal itu majikan itu memberi saya surat-surat supaya kalau uang ini tuh asli dari pemberiannya, ya lebih dari long service kan, seperti itu. Jadi ya dulu itu dipersulit seperti itu. Terus misalkan rencana itu majikan juga memberi lagi, terus bagaimana saya langkah saya untuk kedepannya itu bagaimana, begitu loh. Kamu posisi ada di mana, Mbak? Saya sekarang di Indonesia. Kamu ada di Indonesia, terus berapa banyak sih uang yang harus dikirimkan itu sama majikanmu? Itu sekitar 100 lebih. 100 juta? 100 ribu? Lebih. Yes. Dalam sekali transaksi? Wah, kalau itu dalam sekali transaksi kan tidak bisa kan, Miss Yuni. Karena kan waktu dulu itu kan seperti long service itu berapa itu padahal kan majikan sudah menulis surat seperti itu bahwa uang ini saya berikan ke pembantu saya karena saya lebih dari long service itu ya. Itu totalnya itu waktu saya mau sebelum pulang itu totalnya itu 600 ribu Hong dolar. Nah, terus waktu saya kirim, karena kan pengirimnya terus sehari itu saya kirim 35 ribu waktu di BNI dulu waktu itu. Nah, kemudian terus saya sudah nominal sudah 600 ribu, itu sudah kan sehari 35 ribu seperti itu kan. Terus tiba-tiba saya bertemu dengan salah satu stafnya di BNI itu, kok ini lebih lah, kan sudah dibilang, cuman memang saya mengakui surat yang dari majikan itu tidak nominalnya tuh cuman berapa ya, dulu itu nominal di suratnya tuh 300 ribu. Nah, mungkin saya pikir itu dipikir kalau majikan saya itu money laundry ya, atau saya paham sekali dengan peraturan seperti itu. Ya wis lah, kami mengalah, otomatis kami menempuh dengan cara ya itu tadi, kami kirim ke Western Union lah, ke waktu itu PNG lah, seperti itu. Nah, untuk kedepannya, karena kan juga saya disuruh datang lagi ke sana kan, ya toh mungkin tahun ini saya nggak tahu kapan. Sekarang kan saya juga masih cari informasi bagaimana saya ke sana lagi, karena kan saya juga punya data-data, saya seorang TKW Hong Kong juga kan, mantan TKW Hong Kong, bagaimana saya datang ke sana lagi, seperti itu, Miss Yuni. Sebentar, pertanyaanmu tentang pengiriman uang kah ke depannya ini, atau kamu mau datang ke Hong Kong? Yang mana satu yang harus saya jawab? Semuanya. Saya nggak tahu, Miss Yuni, mungkin bagaimana cara pengiriman uang, terus bagaimana saya datang ke Hong Kong, apalagi saya juga mantan TKW juga, seperti itu, Miss Yuni. Oke, kamu datang ke sini dalam jangka waktu berapa lama? Rencana 10 hari. Oke, 10 hari. Otomatis secara langsung dan tidak langsung kan kamu punya tiket pulang pergi? Yes. Oke, terus paspormu sudah ganti atau masih tetap jadi TKW? Saya tahun ini bulan Agustus itu sudah expired. Oke, pertanyaan saya, kamu mau datang ke sini itu paspornya apa dulu? Kayaknya saya mau apply yang visa, yang wisata. Paspor kamu itu nanti datang ke sini itu sebagai orang umum kah, TKW kah? Orang umum dong, Miss Yuni. Oke, berarti kan nggak ada masalah, karena untuk keluar negeri di bandara saat ini kan pakai gate secara otomatis itu. Kalian kan nggak perlu bertemu dengan petugas imigrasi. Oh ya sih, gitu. Itu kalau di Jakarta. Kalau di Surabaya sudah canggih juga, tetapi masih bertemu dengan pegawai. Jadi di situ ada gate yang sudah secara otomatis kamu tidak perlu lagi bertemu dengan pegawai imigrasi di bandara Indonesianya sana. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kamu sebagai turis itu memang akan dicurigai sebagai pencucian uang dari Hong Kong ke Indonesia. Pertama,
Saya penduduk permanen Hong Kong. Saya juga punya pekerjaan, di rekening saya juga ada bank. Tetapi batasan pengiriman uang dalam jangka 1 bulan saya itu cuma 300.000 saja. Berarti 600 juta saja saya dalam jangka waktu 1 bulan. Jika lebih, maka saya harus membuat surat-surat yang ditentukan oleh bank tersebut. Jadi memang seperti itu, Mbak. Apalagi ini sampean bekerja dan sekarang malah nggak bekerja. Itu pasti secara totalitas dicurigai. Bahkan itu waktu di imigrasi ada transaksi sebesar itu, mungkin jadi bisa menjadi masalah buat kamu. Karena hari-hari ini pencucian uang itu sangat ditegaskan sekali di Hong Kong ini. Halo? 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 Halo, maaf. Saya atau berminut, maaf. Bagaimana langkah saya selanjutnya jika kalau majikan, apakah saya juga harus datang ke mungkin ke BNI yang di Admiralty atau saya tanya prosedurnya seperti itu, bagaimana di sini? Karena untuk pengiriman uang sebesar 500.000, Mbak, setara 1M Indonesia, 1M, iya. Itu saya nggak berani ngomong, Mbak. Jujur nggak berani ngomong. Saya sebagai permanen aja, otomatis kan ditanyain sumbernya. Kan itu untuk apa? Kamu kirim uang ke Indonesia untuk apa? Untuk apa? Itu kalau ngomong itu gimana, kayak dia tuh kayak memberi berapa persen dari hartanya gitu loh, Miss. Oh, dia mau memberikan seberapa persen dari hartanya. Iya, tetapi kan orang ataupun negara Hong Kong itu, kalau kamu mau membayar berapa persen ke luar negeri, itu ada pajaknya, Mbak. Pajak gitu. Berarti ya tetap aja nanti akan dituduh pencucian uang juga. Kan sumbernya tidak tahu dari mana. Cuman berhati-hati saja, apalagi kamu datang ke sini pakai visa turis nih. Jadi kalau ada tracknya rekod lebih dari orang permanen tuh jatahnya 300.000 Hong Kong dolar. Karena gaji orang itu sesuai, kan nggak mungkin dong gaji saya ini 1 bulannya 500.000. Bener nggak sih? Paham. Jadi apalagi jenengan nih, kecuali majikanmu melaporkan ke pajak untuk diberikan sama kamu. Dan kamu juga mungkin di Indonesia kena pajak juga. Oh, I see. Itu baru aman, kedua belah pihak aman. Jadi kan mutasi keuangannya jelas. Jadi kalau pingin aman, tapi kalau nggak kepingin kena pajak kedua belah pihak, ya ucicit ngaku loh, sedikit loh, ya harus sabar dong untuk ngeluarin uang sebesar itu. Ya dulu saya tuh sebenarnya totalnya waktu dia memberi itu kan totalnya 750.000 Hong Kong dolar loh, Miss Yuni. Saya sebenarnya saya tuh pembantu. Kenapa saya bertanya sama majikan, kenapa kamu memberi saya seperti ini? Karena kamu telah bekerja dengan baik. Sebenarnya selama ini uang saya kan disimpan sama beliau ini, yaitu majikan saya ini, karena saya tahu supaya saya tuh nanti di Indonesia saya punya uang bisa membangun rumah seperti itu loh, Miss Yuni. Tapi yang sebagian dari totalnya itu dari majikan sendiri yang memberi bonus seperti itu. Iya, saya tahu. Tapi di Hong Kong dan di Indonesia itu sedang menangani money laundry. Kenapa TNG bisa tutup? Karena TNG kesandung money laundry. Jadi BNI tidak mau gara-gara kamu mereka tersandung dengan kasus money laundry juga. Oke. Benar nggak? Secara logika nih, kecuali nih ada pengumuman kayak di media sosial itu kamu dikasih sama majikan 750.000 Hong Kong dolar setara 1,5 M. Wah, itu kalau ada kayak pengumuman umum, orang semua tahu, itu mungkin bisa. Tetapi ini kan kamu katanya, kita nggak tahu sumbernya dari mana. Paham. Bener nggak sih? Paham, ya Miss Yuni, paham, saya mengerti. Jadi karena kemarin ini ada mbaknya yang kasusnya sampai DPO
gara-gara pencucian uang juga. Jadi kalau saya secara pribadi ini lebih baik majikanmu secara sedikit-sedikit ngirim kamu ke Indonesia. Ini yang pertama. Karena saya takutnya kalau kamu ke Hong Kong malah dicurigai. Dicurigai money laundry tersebut gitu loh. Menjelaskan sih gampang, tetapi saat kita udah ditahan itu kan wis urusan polisi kan rewel ruwet toh, Mbak. Iya, benar, ya paham. Kalau saya nggak advice kamu ke sini. Lebih baik ngirim uangnya, ya sabar dong. Bisa ngirim per bulan 35.000 aja setara 70 juta aja udah lumayan gitu loh. Menurut saya ya. Gitu. Daripada kamu ke sini terus dicurigai. Dan transaksi kamu yang ada di Indonesia itu sebesar itu, kalau pajak tahu, kamu kena pajak juga loh. Oh. Pendapatan kan itu? Itu ya? Iya. Iya. Oh. Iya. Oke. Karena money laundry itu sangat-sangat berbahaya sekali ya. Gitu. Sekarang mudah. Jadi kan saya tahu nanti langkah kedepannya bagaimana. Saya juga akan berbicara dengan majikan saya bagaimana, karena beliau juga menyuruh saya untuk bertanya ke seseorang yang mungkin yang bisa menjawab apa yang menjadi pergumulan atau difikirkan seperti itu, Miss Yuni. Begitu. Jadi seperti itu. Jadi sebelumnya terima kasih Miss Yuni atas bantuannya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, bye-bye. 750.000 Hong Kong dolar setara dengan 1,5 M. Besar sekali, tentunya harus melewati peraturan-peraturan yang ada ya teman-teman ya. Ini keren banget mbaknya dapat warisan sebesar itu. Maka dari itu bekerjalah dengan baik di rumah majikan, karena kita tidak tahu saat kita bisa mendapatkan warisan ya rezeki kita. Benar nggak sih? Jadi ini harus melalui pajak ya. Ini harus melalui pajak. Jadi pastinya ada prosedurnya ya. Kan nggak mungkin juga ujuk-ujuk untuk duit samu nore. Saya aja yang permanen Hong Kong itu saya cuma bisa kirim ke rekening bank saya sendiri 300.000, setara 600 juta saja Indonesia, nggak bisa lebih. Tapi masalahnya gak ono duit sao kayak kui. Aku iki pengen ngomong itu takok tok ndek bank BNI. Batine bange, "Alo kirimmu mek gor 10.000 Hong Kong dolar gaya-gaya takok maksimum pengiriman." Ya setidaknya kan pengalaman rek. Kan aku ngerti batasane permanen iku kirim di Indonesia 300 juta gitu loh. Ya pernah. Ya karena Miss Yuni ki gaya sok flexing ngono to kok. Oh, maksimal pengiriman uang kalau buat saya itu berapa? 300 juta Miss loh. Miss Yuni mau kirim berapa? Ya enggak sih, aku cuma kirim 10.000. Kan di staffnya kan iso sok gaya ngono. Jadi kan kayak modern ngono lho rek. Jadi yo wis ngono kuwi. Ndek Chandra tak ono lek gak percaya. Gua ya aku tuh aku. Mbak, kalau saya kirim uang ke Indonesia itu maksimum berapa? 300.000 Miss. No, wis di love ke laku. 300.000 Miss no. Lah Miss ini mau kirim uang berapa? Coba banter-banter Mbak. Piro? 5.000 wae. Ndek rekening sapa Miss? Rekeningku dhewe aku men. Yo kayak isen-isen ndek jero rek. Yo bener ora? Yo orang hidup itu penuh dengan gaya-gaya yo. Ubur-ubur ikan lele yo gaya le yo. Lek gak ngono kan aku ditakoki Mbak ini saya nggak pengalaman. Bener gak? Karena saya pernah nanyain gitu loh. Kalau permanen kirimnya berapa maksimal? Jadi dipolno. Jadi ngimpi dike oh menawa entuk duit sak M, ngono piye carane ngirim kan yo ternyata ono sing takok beneran. Berarti ilmu saya kan bermanfaat gitu loh, Rek. Ora percaya takok Chandra. Wes mbak-mbake sing Chandra kuwi. Pengiriman permanen maksimal berapa? 300 juta. Ya, ngono kuwi. Sementing kan takok dikek, perkara ora ngirim duit ya wis carry. Ya apa ora? Ya sama-sama halu enggak masalah lah. Siapa tahu aku juga punya uang 1 M. Repot lagi ngirim, ya kan?
Se. Iki sapa meneh kirim duit jarine kok angel ya. Halo. Selamat pagi, sebentar ya Mbak ya. Saya cekkan dulu ya Mbak ya. Iya.